Untuk agenda persidangan hari ini untuk pembacaan putusan atas perlawanan dari tim advokat terdakwa. Kami sudah menyusun putusan dan kami sudah print lengkap, tetapi untuk mempersingkat bahwa untuk perlawanan semua kemarin sudah mendengar dan sudah menerima ya. Untuk pendapat penuntut umum juga sudah, dakwaan juga sudah. Jadi kalau kami membacakan pokok-pokoknya saja, apakah keberatan? Terdakwa keberatan? Tidak ya? Tidak, Yang Mulia. Tidak ya. Begitu juga penuntut umum dan tim advokat tidak keberatan ya. Putusan nomor 301/PIT-B/2026 Negeri Jakarta Timur demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara terdakwa dengan nama lengkap Tifauzia Tiasuma dengan identitas lengkap sebagaimana termuat lengkap dalam putusan ini dan untuk singkatnya dianggap telah dibacakan. Terdakwa ditahan oleh penyidik sejak tanggal 19 Juni sampai dengan 8 Juli dengan pengeluaran penahanan dari penyidik tanggal 22 Juni tahun 2026. Penuntut umum dan majelis hakim tidak melakukan penahanan. Terdakwa didampingi oleh tim advokat Dr. Andes Abdullah Ala Katiri SH MPA dan kawan-kawan, para advokat dan konsultan hukum tergabung dalam tim pembela Dr. Tifa TPDT berkantor di Ahlina Institute, Gedung Cimandiriwan, Jalan Cimandiri nomor 1, Kelurahan Cikini, Kecamatan Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Juni 2026. Pengadilan Negeri tersebut telah membaca penetapan ketua tentang penunjukan majelis hakim, penetapan majelis hakim tentang penetapan hari sidang, berkas perkara dan surat lain yang bersangkutan dengan perhatikan dakwaan dari penuntut umum. Terdakwa didakwa dengan dakwaan ke-1 primer. Sebagaimana diancam pidana dalam pasal 434 ayat 1, Yunto pasal 441 ayat 1, Yunto pasal 126 ayat 1, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dakwaan ke-1 subsidiar. Perbuatan terdakwa diancam pidana dalam pasal 433 ayat 1, Yunto pasal 441 ayat 1, Yunto pasal 126 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kedua primer, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 434 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kedua subsidiar, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau WVS. Dakwaan ketiga. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 35 Yunto pasal 51 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, Yunto Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2026 tentang penyesuaian pidana, Yunto pasal 126 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Atau dakwaan keempat, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 32 Yunto pasal 48 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, Yunto Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2026 tentang penyesuaian pidana, Yunto pasal 126 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Menimbang bahwa atas surat dakwaan penuntut umum tersebut, terdakwa melalui tim advokatnya mengajukan perlawanan pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2026 yang pada pokoknya sebagaimana termuat lengkap dalam putusan ini dan untuk singkatnya dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa atas perlawanan terdakwa melalui tim advokatnya tersebut, penuntut umum mengajukan pendapatnya
pada tanggal 16 Juli 2026 sebagaimana termuat dalam putusan ini dan untuk singkatnya dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa setelah mempelajari dan mencermati surat dakwaan penuntut umum, perlawanan tim advokat terdakwa, serta pendapat penuntut umum atas perlawanan tersebut, majelis hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Menimbang bahwa pasal 206 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur dalam hal terdakwa atau advokat mengajukan perlawanan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan setelah diberi kesempatan kepada penuntut umum untuk menyampaikan pendapatnya, hakim mempertimbangkan perlawanan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan. Menimbang berdasarkan ketentuan tersebut, ruang lingkup perlawanan secara limitatif, yaitu terbatas pada 3 hal. Pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya, 2. Surat dakwaan tidak dapat diterima, dan 3. Surat dakwaan harus dibatalkan. Menimbang bahwa ketentuan pasal 206 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tersebut berhubungan dengan syarat sahnya surat dakwaan sebagaimana diatur dalam pasal 75 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 yang mengatur bahwa penuntut umum membuat surat dakwaan yang berisi A. Tanggal penandatanganan nama lengkap, tempat lahir, umur dan tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa. B. Surat uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan. C. Pasal undang-undang yang dilanggar dan ditanda tangan penuntut umum dengan konsekuensi hukum bahwa surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan syarat materi huruf B adalah batal demi hukum sebagaimana ketentuan pasal 75 ayat 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025. Menimbang bahwa menurut doktrin hukum yang dianut secara konsisten dalam praktik peradilan sebagaimana dikemukakan oleh M. Yahya Harahap dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Jilid 2 Pustaka Kartini 1988 halaman 660 sampai 664 bahwa keberatan atau eksepsi harus diajukan sebelum pokok materi perkara diperiksa oleh persidangan. Itu sebabnya sifat eksepsi adalah suatu upaya yang diberikan kepada terdakwa dalam hal-hal yang berhubungan dengan masalah formil. Eksepsi belum memasuki masalah yang bersangkutan dengan pokok perkara. Menimbang sejalan dengan doktrin tersebut, Harun M. Hussein Esa dalam buku Surat Dakwaan, Teknik Penyusunan, Fungsi dan Permasalahannya dari Rineka Cipta 1990 halaman 159 menegaskan bahwa tentunya eksepsi tersebut harus dilandasi oleh dasar-dasar hukum dan argumentasi yang tepat dan akurat. Menimbang setelah mencermati perlawanan tim advokat terdakwa, majelis hakim mengidentifikasi dalil perlawanan yang pada pokoknya dapat diklasifikasikan berdasarkan pasal 206 ayat 1 KUHP 2025 sebagai berikut. 1. Pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya. Perlawanan mengenai kewenangan mengadili atau kompetensi relatif dengan alasan kekacauan penentuan lokus delicti dan domisili. 2. Ketidakjelasan dasar penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur melalui SK KMA. 2. Dakwaan tidak dapat diterima. Perlawanan surat dakwaan tidak dapat diterima karena ketidakjelasan dasar dakwaan setelah adanya pencabutan pengaduan penghentian perkara terhadap terlapor lain dengan alasan 1. Satu laporan untuk semua terlapor, 2. Adanya perdamaian dan penerbitan SP3 terhadap terlapor lain. 3. Berlakunya pasal 79 ayat 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 dan asas Onderbergheid van Klaag. 4. Pengaduan tidak boleh diposisikan sebagai alat kriminalisasi terhadap kritik jabatan atau lembaga. 5. Pelanggaran asasi miliasi milibus. 3. Surat dakwaan harus dibatalkan. Perlawanan surat dakwaan batal demi hukum karena kabur dan tidak jelas atau obskur libel dengan alasan 1. Pelanggaran nyata terhadap asas legalitas non-retroaktif, tempus delicti yang sengaja dibuat kabur dan terlampau luas. 3. Lokus delicti tidak tindak pidana cyber. 4. Pencampuran perbuatan pihak ketiga ke dalam dakwaan terdakwa. 5. Pencampur aduan dua rezim hukum pidana material berbeda. 6. Cacat hukum akibat rekayasa prosedural dan ketiadaan hasil audit digital forensik cacat uraian unsur pasal 32 dan pasal 35 Undang-Undang ITE.
7. Pelanggaran terhadap hak imunitas hukum. 8. Dakwaan gagal meredakan kritik atau penilaian kepentingan hukum dari serangan kehormatan pribadi. Menimbang bahwa terhadap masing-masing dalil perlawanan tersebut, majelis hakim akan pertimbangkan sebagai berikut. Pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya. Menimbang bahwa dalil perlawanan mengenai kewenangan mengadili atau kompetensi relatif karena 1. Kekacauan penentuan lokus delikti dan domisili. Menimbang bahwa atas dalil perlawanan tim advokat terdakwa, penuntut umum menyampaikan pendapat yang pada pokoknya pencantuman iNews Tower atau di Jakarta Pusat dalam surat dakwaan kedua primer adalah bentuk kecermatan penuntut umum dalam memaparkan aktus reus fisik awal atau tempat produksi konten. Namun karena dampak digital dari unggahan terdakwa bersifat ubiquitas, terjadi di mana saja di seluruh ruang digital secara simultan, maka yurisdiksi relatif tidak berhenti hanya di wilayah Jakarta Pusat. B. Dalam hukum pidana modern, khususnya yang berkaitan dengan informasi dan transaksi elektronik, serta penyebaran konten digital yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, penentuan lokus delikti tunduk pada perluasan doktrin hukum peradilan 1. Teori alat, 2. Teori akibat. Berdasarkan pasal 165 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau pasal 84 ayat 2 KUHP lama mengenai kediaman sebagian besar saksi untuk menunjuk Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pencantuman alur kompetensi tersebut bukanlah kekacauan, melainkan pemenuhan syarat formal kronologi yurisdiksi sebelum perkara ditarik ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Bahwa penuntut umum sengaja menguraikan elemen Jakarta Selatan dalam surat dakwaan untuk menegaskan prinsip efisiensi peradilan, yaitu membuktikan secara limitatif bahwa tempat tinggal terdakwa, tempat terdakwa ditemukan, dan kediaman sebagian besar saksi yang akan dihadirkan memang lebih dekat dan relevan diakses dalam radius wilayah hukum DKI Jakarta, bukan di luar provinsi. Ini adalah prasyarat administratif yang wajib dilengkapi sebelum melangkah ke ketentuan pasal 166 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025. Mengenai ketidakjelasan dasar penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur melalui surat keputusan Ketua Mahkamah Agung, menimbang bahwa penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur bersandar penuh pada pasal 166 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 atau pasal 85 Undang-Undang 8 Tahun 81 yang memberikan mandat mutlak kepada Ketua Mahkamah Agung RI untuk mengalihkan yurisdiksi relatif atau pengadilan negeri ke pengadilan negeri lain demi alasan keamanan, ketertiban umum atau efisiensi peradilan. Menimbang bahwa terhadap perlawanan terdakwa atas kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengadili perkara terdakwa tersebut, majelis hakim pertimbangkan sebagai berikut. Menimbang bahwa ketentuan pasal 75 ayat 2 huruf A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 mengenai isi surat dakwaan tersebut jelas ditentukan harus memuat waktu dan tempat tindak pidana dilakukan adalah untuk menentukan kemana penuntut umum melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili perkara. Menimbang bahwa kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa perkara pidana sebagaimana ditentukan dalam pasal 165 ayat 2 KUHP dihubungkan dengan ketentuan pasal 75 ayat 2 huruf A Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2025 tentang KUHP mengenai isi surat dakwaan tidak disyaratkan bahwa uraian dakwaan penuntut umum menguraikan secara konkret, terinci, limitatif mengenai alasan mengapa tempat tinggal terdakwa, kediaman terakhir atau tempat terdakwa ditemukan atau ditahan, atau tempat kediaman sebagian besar saksi lebih relevan atau lebih dekat dibanding pengadilan negeri tempat tindak pidana didalilkan terjadi. Dan dalam uraian dakwaannya penuntut umum telah menguraikan lokus dan tempus delicti perbuatan terdakwa. Menimbang bahwa dalam perkara ini Ketua Mahkamah Agung telah mengeluarkan surat keputusan nomor 114-KMA/SK.2.2/6 tanggal 22 Juni 2026 tentang penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa Dr. KRMT Roy Suryo Noto Diprojo dan kawan-kawan yang dikirimkan oleh Panitera Muda Pidana Khusus Mahkamah Agung kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan surat pengantar nomor 2530/TU-114-KMK/KMA/SK.HK2.2/6 Romawi 2026
tanggal 22 Juni 2026. Menimbang bahwa dalam surat keputusan Ketua Mahkamah Agung nomor 114/KMA/SK.2.2/Romawi 6/2026 tanggal 22 Juni 2026 tentang penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa Dr. KRM Roy Suryonoto Diprojo dan kawan-kawan dalam pertimbangan yang menyatakan bahwa karena keterbatasan dan kurang representatif ruang sidang yang tersedia di kantor sementara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kelas 1A khusus untuk menyidangkan perkara yang menarik perhatian publik dan demi efektivitas dan efisiensi penanganan perkara tersebut, maka beralasan bila persidangan dilaksanakan di luar wilayah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Timur dipandang memenuhi syarat untuk ditetapkan atau ditunjuk sebagai tempat memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa tersebut, serta pada bagian diktum memutuskan menetapkan pertama, menunjuk Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa Dr. KRMT Roy Suryonoto Diprojo dan Dr. T. Fausia Tiasuma. Ini membawa dalam surat keputusan Mahkamah Agung nomor 114/KMA/SK.HK2.2/6 Romawi 2026 tanggal 22 Juni 2026 tersebut tercantum jelas bahwa penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama terdakwa Dr. KRMT Roy Suryonoto Diprojo dan Dr. T. Fausia Tiasuma. Yang berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang mengadili perkara terdakwa T. Fausia Tiasuma. Oleh karena itu, perlawanan terdakwa melalui tim advokat yang mengenai kewenangan mengadili relatif beralasan hukum untuk ditolak. Untuk selanjutnya pembacaan akan dilanjutkan oleh anggota. Dua, dakwaan tidak dapat diterima, menimbang bahwa terhadap dalil perlawanan surat dakwaan tidak dapat diterima karena ketidakjelasan dasar dakwaan setelah adanya pencabutan pengaduan dan penghentian perkara terhadap terlapor lain. Satu, laporan untuk semua terlapor. Dua, adanya perdamaian dan penerbitan SP3 terhadap terlapor lain. Tiga, berlaku pasal 79 ayat 4 Undang-Undang nomor 20 tahun 2025. Ondelbarheid van Klah. 4. Bahwa substansi laporan akuo murni sengketa kehormatan pribadi atau ijazah mantan presiden. Jika penuntut umum memaksakan kualifikasi delik biasa untuk menghindari azas Ondelbarheid van Klah, maka surat dakwaan tersebut cacat formil karena melampaui batas objek laporan polisi atau ultra petita atau melenceng dari laporan awal. 5. Pelanggaran azas similia similibus, menimbang bahwa terhadap dalil perlawanan tim advokat terdakwa tersebut penuntut umum menyampaikan pendapat pada pokoknya. A. Tanggapan atas dakwaan tidak dapat diterima karena pencabutan pengaduan atau SP3 terlapor lain. Hak menuntut negara tidak gugur. Azas Ondelbarheid van Klah tidak dapat diaplikasikan pada delik biasa. Surat dakwaan penuntut umum menggunakan struktur surat dakwaan kombinasi atau subsidiaritas alternatif, yaitu delik biasa pasal 32 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, pasal 35 Undang-Undang ITE, dan pasal 126 Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 atau KHP nasional yang tidak dapat digugurkan oleh pencabutan laporan oleh pihak manapun. Sifat hukum atas pencabutan aduan tidak berdampak dan negara tetap wajib melakukan penuntutan demi ketertiban hukum umum. Delik aduan pasal 433 dan pasal 434 KUHP nasional yang dapat digugurkan jika pencabutan memenuhi syarat subjektif objektif penuh. Gugur bagi pasal aduan spesifik jika ada penyelesaian restoratif yang sah. Bahwa tindakan cyber yang didakwakan kepada terdakwa didasarkan pada 5 unggahan spesifik dari akun media sosial milik terdakwa sendiri. Meskipun kasus ini bermula dari satu nomor laporan polisi yang sama untuk 8 orang terlapor. Secara teknis digital, tindakan mengunggah atau uploading konten oleh terdakwa Dr. Tifa adalah perbuatan material yang berdiri sendiri atau mandiri dan menghasilkan footprint digital yang terpisah dari 23 unggahan milik terdakwa KRMT Roy Suryo.
dalam perkara lain, saksi Egy Sujana, saksi Rismon Sianipar, atau saksi Damai Hari Lubis, bahwa pencabutan laporan terhadap saksi Egy Sujana dan kawan-kawan dalam mekanisme restoratif justice bersifat subjektif individual dan tidak otomatis menghapus sifat melawan hukum dari tindakan cyber yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh terdakwa Fauzia Tiasuma. Karena terdakwa didakwa memanipulasi data elektronik dan menyebarkan konten yang berdampak luas pada ketertiban publik. Perbuatan tersebut sudah bergeser dari sekedar menyerang nama baik pribadi menjadi kejahatan terhadap publik. Oleh karena itu, perdamaian antara pelapor dengan terlapor lain tidak bisa menghapus tindak pidana publik yang diduga dilakukan oleh terdakwa. Menimbang bahwa penuntut umum menyampaikan pendapat atas dalil error in objecto dan ketiadaan legal standing atau tafsir keliru atas karakteristik hukum cyber bahwa unsur milik orang lain atau milik publik dalam pasal 32 dan manipulasi data dalam pasal 35 Undang-Undang ITE tidak membatasi korban hanya pada pemilik server atau pembuat pertama dokumen. Ketika sebuah informasi atau dokumen elektronik yang memuat identitas spesifik seseorang dimanipulasi, diubah atau ditransmisikan secara melawan hukum sehingga merugikan hak konstitusional orang yang tercantum di dalamnya, maka orang tersebut adalah korban langsung yang sah. Pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE melindungi integritas informasi elektronik dari tindakan melawan hukum atau mentransmisikan, mengubah, memindahkan, dan sebagainya, baik milik orang lain maupun milik publik. Menimbang bahwa terhadap dalil perlawanan tim advokat terdakwa bahwa dakwaan penuntut umum harus dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut. Menimbang bahwa ketentuan pasal 79 ayat 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 bahwa pencabutan laporan atau pengaduan hanya dapat dilakukan setelah pelaku memenuhi keseluruhan kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 pemulihan keadaan semula sebagaimana ayat 1 dan harus dituangkan dalam kesepakatan. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut bahwa kesepakatan pelaku dengan saksi korban dituangkan dalam kesepakatan yang harus dilaksanakan. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 440 KUHP Nasional, tindak pidana dalam pasal 433 KUHP Nasional dan pasal 434 KUHP Nasional merupakan tindak pidana delik aduan. Menimbang bahwa menurut R. Susilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal halaman 88 membagi delik aduan menjadi dua jenis, yaitu 1. Delik aduan absolut, delik atau peristiwa pidana yang selalu hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan. Pengaduan diperlukan untuk menuntut peristiwanya, sehingga permintaan dalam pengaduannya harus berbunyi, saya minta agar peristiwa ini dituntut. Oleh karena yang dituntut itu peristiwanya, maka semua orang yang bersangkut paut atau melakukan, membujuk, membantu dengan peristiwa itu harus dituntut. Jadi delik aduan ini tidak dapat dibelah. 2. Delik aduan relatif. Delik atau peristiwa pidana yang biasanya bukan merupakan delik aduan akan tetapi jika dilakukan oleh sanak keluarga lalu menjadi delik aduan. Dalam hal ini pengaduan bukan untuk menuntut peristiwanya, akan tetapi untuk menuntut orang-orangnya yang bersalah dalam peristiwa itu. Jadi delik aduan ini dapat dibelah. Menimbang bahwa dalam ketentuan pasal 30 KUHP, ayat 1 pengaduan dapat ditarik kembali oleh pengadu dalam waktu 3 bulan terhitung sejak tanggal pengaduan diajukan. Dan ayat 2, pengaduan yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi. Menimbang bahwa delik aduan dalam pasal 433 dan pasal 434 KUHP berlaku ketentuan pasal 30 KUHP dan dalam perkara ini terhadap terdakwa tidak melakukan restoratif justice dengan saksi korban dan telah lebih dari 3 bulan sejak laporan untuk diperiksa terhadap terdakwa yang diajukan saksi korban tidak dicabut. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut penuntutan terhadap terdakwa beralasan hukum untuk tetap dilanjutkan. Menimbang bahwa terhadap perlawanan terdakwa bahwa substansi laporan akuo murni sengketa kehormatan pribadi atau ijazah mantan presiden, jika penuntut umum memaksakan kualifikasi delik biasa untuk menghindari azas ondel barhet fankla, maka surat dakwaan tersebut cacat formil karena melampaui batas objek laporan polisi atau ultra petita atau melenceng dari laporan awal. Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa didakwa dengan dakwaan kombinasi berbentuk alternatif subsidiaritas dan terdapat dua jenis delik, yaitu delik aduan dalam dakwaan ke-1 dan ke-2 dan delik biasa dalam dakwaan ketiga dan dakwaan keempat. Menimbang bahwa terhadap jenis dakwaan tersebut sebagaimana dalil perlawanan terdakwa
bahwa surat dakwaan tersebut cacat formil karena melampaui batas objek laporan polisi. Menimbang bahwa dalam pendapat yang disampaikan oleh penuntut umum menyusun dakwaan dengan bentuk dakwaan gabungan alternatif subsidiaritas, di mana dalam dakwaan ketiga dan keempat penuntut umum mendakwa terdakwa dengan pasal 32 dan pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, melindungi integritas sistem, data digital, dan kepastian otentisitas dokumen di ruang publik atau data and system integrity yang merupakan delik biasa. Oleh karena itu, hak menuntut negara tidak gugur dengan adanya restoratif justice yang dilakukan oleh terlapor yang lain. Menimbang bahwa dalam dakwaan ketiga dan keempat penuntut umum mendakwa terdakwa dengan tindak pidana delik biasa, maka penuntutan penuntut umum terhadap terdakwa tetap dapat dilakukan walaupun terlapor yang lain telah melakukan restoratif justice. 3. Surat dakwaan harus dibatalkan. Menimbang bahwa majelis hakim akan mempertimbangkan perlawanan dari tim advokat terdakwa bahwa dakwaan penuntut umum batal demi hukum sebagai berikut. Menimbang bahwa atas dalil perlawanan tim advokat terdakwa mengenai pelanggaran nyata terhadap azas legalitas atau non-retroaktif. Menimbang bahwa penuntut umum dalam tanggapannya menyatakan tempus delicti perbuatan terdakwa terjadi pada kurun waktu bulan Maret hingga bulan Mei 2025. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 belum berlaku efektif karena berlaku 3 tahun setelah diundangkan, yaitu pada tanggal 2 Januari 2026. Berdasarkan pasal 622 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan aturan peralihan, hukum yang berlaku pada saat tempus delicti adalah KUHP lama atau WPS, Junto Undang-Undang ITE tahun 2024 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2026. Karena tempus delicti yang didakwakan terjadi pada bulan Maret sampai dengan bulan Mei 2025, penggunaan pasal 433 ayat 1 Junto pasal 441 ayat 1 Junto pasal 126 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 terhadap peristiwa tahun 2025 harus diuji berdasarkan azas legalitas dan azas lex temporis delicti. Menimbang bahwa atas dalil perlawanan azas legalitas dan validitas temporal dari tim advokat terdakwa, penuntut umum menyampaikan pendapat bahwa surat dakwaan tidak kabur atau non-obscurable dan patuh pada lex temporis delicti dengan alasan bahwa penuntut umum memasukkan klausul perbuatan berlanjut yakni pasal 126 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 karena konten digital yang diunggah oleh terdakwa pada rentang waktu Maret sampai dengan Mei 2025 tetap dibiarkan hidup, dapat diakses, mentransmisi keonaran, dan dipertahankan aksesibilitasnya oleh terdakwa hingga melewati batas waktu 2 Januari 2026 saat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 berlaku efektif. 2. Bahwa penyusunan dakwaan secara alternatif atau subsidiaritas yang menyertakan KUHP lama, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan KUHP baru adalah langkah cermat penuntut umum untuk mengantisipasi transisi pemberlakuan hukum, bukan suatu bentuk obscurable. Mengenai tuduhan pencampuran perbuatan pihak ketiga, pencampuran dua rezim hukum pidana material serta cacat hukum akibat rekayasa prosedural atau overcharging dan ketiadaan audit digital forensik. Masuknya 23 unggahan pihak ketiga bukan bentuk pelanggaran azas pertanggungjawaban pidana individual, melainkan bagian dari penyusunan anatomi kasus guna menggambarkan jalinan kerjasama, niat jahat yang simultan atau minimal sebagai kontekstual evidence untuk membuktikan unsur mengakibatkan keonaran di kalangan masyarakat. Menimbang bahwa dalam uraian dakwaan penuntut umum perbuatan terdakwa dilakukan antara bulan Maret 2025 sampai dengan bulan Mei 2025 dan penuntutan dilakukan pada tahun 2026 di mana telah berlaku ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Menimbang bahwa dalil perlawanan tim advokat terdakwa berdasarkan pasal 622 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan aturan peralihan hukum yang berlaku pada saat tempus delicti adalah KUHP lama atau WPS, Junto Undang-Undang ITE tahun 2024. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 622 ayat 1 KUHP yang berbunyi pada saat undang-undang ini mulai berlaku, ketentuan dalam huruf A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau Berita Negara Republik Indonesia 2 Romawi Nomor 9
dan seterusnya sampai huruf AC dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, dan ayat 2 sampai ayat 21 adalah ketentuan yang mengatur pasal pidana tertentu dalam undang-undang khusus di luar KUHP yang pengacuannya diganti dengan pasal tindak pidana dalam KUHP. Menimbang bahwa ketentuan dalam pasal 3 ayat 1 KUHP dalam hal terdapat perubahan peraturan perundang-undangan sesudah perbuatan terjadi akan diberlakukan peraturan perundang-undangan yang baru, kecuali ketentuan peraturan perundang-undangan yang lama menguntungkan bagi pelaku dan pembantu tindak pidana. Menimbang bahwa dengan mendasarkan pada pertimbangan sebagaimana disampaikan dalam pendapat penuntut umum bahwa atas materi perbuatan terdakwa melakukan perbuatan mengunggah konten digital dalam media sosial pada rentan waktu bulan Maret sampai dengan bulan Mei 2025 tetap dibiarkan hidup, dapat diakses, mentransmisi keonaran, dan dipertahankan aksesibilitas oleh terdakwa hingga melewati batas waktu tanggal 2 Januari 2026 saat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 berlaku efektif, maka pasal 434 ayat 1 junto pasal 441 ayat 1 junto pasal 126 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum tidak melanggar asas legalitas. Menimbang bahwa terhadap dalil perlawanan tim advokat terdakwa bahwa penuntut umum dalam dakwaan mencampur adukan dua rezim hukum pidana material berbeda, bahwa dalam satu berkas dakwaan yang sama penuntut umum menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 atau KUHP nasional pada dakwaan pertama primer dan subsidiar dan dakwaan kedua primer, namun dalam dakwaan kedua subsidiar menggunakan pasal 310 ayat 1 KUHP lama atau WVS, menimbang bahwa syarat surat dakwaan sebagaimana ditentukan dalam pasal 75 ayat 2 huruf B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 harus memuat uraian cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan. Dan dalam ayat 3 ditentukan surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan tersebut batal demi hukum. Menimbang bahwa dalam dakwaan ke-1 subsidiar penuntut umum menggunakan pasal 433 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan dalam dakwaan kedua subsidiar menggunakan pasal 310 KUHP lama atau WPS. Menimbang bahwa dalam uraian dakwaan penuntut umum perbuatan terdakwa dilakukan antara bulan Maret 2025 sampai dengan bulan Mei 2025 dan penuntutan dilakukan pada tahun 2026 di mana telah berlaku ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dalam hal terdapat perubahan peraturan perundang-undangan sesudah perbuatan terjadi, diberlakukan ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru, kecuali ketentuan peraturan perundang-undangan yang lama menguntungkan bagi pelaku dan pembantu tindak pidana. Menimbang bahwa dalam uraian dakwaan ke-1 subsidiar penuntut umum menguraikan unsur ketentuan pasal 433 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dengan lisan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum. Dan dakwaan kedua subsidiar pasal 310 ayat 1 KUHP lama menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum. Menimbang bahwa ketentuan pasal 433 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan ketentuan pasal 310 KUHP lama merupakan rumusan tindak pidana pencemaran dengan ancaman pidana yang sama, yaitu 9 bulan dan yang berbeda adalah alternatif ancaman pidana dendanya. Menimbang bahwa penuntut umum menguraikan perbuatan terdakwa dalam dakwaan ke-1 subsidiar berupa uraian perbuatan terdakwa pada tanggal 29 April 2025 di MNC Konferensi Hall Gedung iNews Center dilaksanakan acara talk show rakyat bersuara, bahwa acara tersebut terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan ijazah S1 saksi Insinyur Haji Joko Widodo adalah palsu, dan dakwaan kedua subsidiar penuntut umum menguraikan pada tanggal 29 April 2025 di MNC Konferensi Hall Gedung iNews Center dilaksanakan acara talk show rakyat bersuara, bahwa dalam acara tersebut terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan ijazah S1 saksi Insinyur Haji Joko Widodo adalah palsu,
menimbang bahwa sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP berlaku, dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU strip 21 Romawi _2023 menyatakan bahwa pasal 310 ayat 1 KUHP tentang pencemaran nama baik inkonstitusional bersyarat, maksudnya pasal 310 ayat 1 KUHP masih berlaku, tetapi maknanya dibatasi agar tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Penegasan tentang perbuatan dengan lisan dalam pasal 433 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dapat diadopsi untuk memperjelas makna pasal 310 ayat 1 KUHP. Tujuannya memberikan kepastian hukum dalam penerapan pasal 310 ayat 1 KUHP, mencegah perbedaan perlakuan dan diskriminasi, menghilangkan ambiguitas dan penerapan pasal tersebut. Menimbang bahwa dengan memperhatikan ketentuan penerapan pasal 310 ayat 1 KUHP lama tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa uraian perbuatan terdakwa dalam dakwaan ke-1 subsidiar dari unsur pasal 433 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP dan uraian perbuatan dalam dakwaan kedua subsidiar pasal 310 ayat 1 KUHP atau WPS tersebut di atas adalah uraian unsur dari tindak pidana dengan kualifikasi sama, yaitu dengan lisan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menduduhkan suatu hal dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum. Menimbang bahwa atas dalil perlawanan tim advokat terdakwa bahwa dakwaan penuntut umum terdapat pencampur adukan dua rezim hukum pidana material, penuntut umum menyampaikan pendapat bahwa maksud dakwaan gabungan alternatif subsidiaritas penuntut umum untuk memberikan ruang bagi majelis hakim guna menguji dan menyaring secara rigid aturan mana yang paling tepat dan meringankan bagi terdakwa pada saat putusan akhir dijatuhkan, bukan di tahap putusan sela. Menimbang bahwa bentuk dakwaan alternatif penuntut umum dimaknai bahwa majelis hakim dapat memilih langsung untuk mempertimbangkan dakwaan berdasarkan fakta hukum yang ditemukan di persidangan yang relevan dengan unsur pasal dakwaan, bukan memilih mempertimbangkan pasal dakwaan yang meringankan bagi terdakwa. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, terhadap uraian perbuatan terdakwa pada tanggal 29 April 2025 di MNC Konferensi Hall Gedung iNews Center dilaksanakan acara talk show rakyat bersuara bahwa dalam acara tersebut terdakwa secara lisan menyatakan yang pada pokoknya menyatakan ijazah S1 saksi Insinyur Haji Joko Widodo adalah palsu. Dalam dakwaan sebagaimana dalam dakwaan ke-1 subsidiar dan dakwaan kedua subsidiar, maka penuntut umum harus memilih pasal yang akan didakwakan terhadap terdakwa, bukan menggunakan ketentuan pasal dalam KUHP lama atau WPS dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP nasional. Menimbang bahwa dalam suatu perkara seyogianya penuntut umum menguraikan secara cermat, jelas, dan lengkap uraian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, kemudian menentukan delik dalam pasal apa yang dilanggar oleh perbuatan tersebut. Seringkali suatu perbuatan yang sama diatur deliknya di dalam beberapa pasal yang beririsan. Dalam hal demikian, penuntut umum mempunyai kebebasan untuk memilah dan menentukan alternatif pasal apa saja yang akan penuntut umum dakwakan. Kemudian dibuktikan di persidangan. Dan pada akhirnya penuntut umum menawarkan pasal yang menurutnya terbukti berdasarkan fakta persidangan dalam tuntutannya. Dengan demikian, dalam penentuan pasal yang didakwakan, maka harus diperhatikan adalah substansi material dari delik yang diatur dalam alternatif pasal-pasal tersebut. Menimbang bahwa penuntut umum dalam dakwaan alternatif pertama subsidiar dan dakwaan alternatif kedua subsidiar telah menentukan dua pasal yang mengatur delik sama persis, hanya saja berada dalam dua rezim undang-undang berbeda yang terhadapnya berlaku azas-azas sebagaimana telah disebutkan di atas, antara lain azas lex meteor, azas lex posterior derogat legi priori. Menimbang bahwa alternatif yang demikian akan menimbulkan ketidakpastian hukum karena seakan menunjukkan bahwa penuntut umum tidak dapat menentukan pilihan pasal mana yang akan ia dakwakan untuk perbuatan yang sama dan karenanya akan dipersidangkan. Menimbang bahwa memperhatikan pada tanggal dakwaan dan waktu pelimpahan perkara aku ke pengadilan adalah jauh setelah berlakunya KUHP nasional, maka penuntut umum seyogianya mampu menilai
keberlakuan pasal yang ia tuduhkan dengan memperhatikan ketentuan pasal 3 KUHP Nasional dan pasal 618 KUHP Nasional, sehingga tidak seharusnya penuntut umum ragu dalam menentukan pasal yang didakwakan. Keraguan-raguan dalam menentukan pasal yang akan didakwakan ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan menunjukkan penuntut umum telah tidak cermat dalam menyusun dakwaan. Menimbang bahwa kecermatan dalam menyusun dakwaan diperlukan dalam mengutarakan unsur-unsur perbuatan pidana yang ditentukan oleh undang-undang atau pasal-pasal yang bersangkutan dilanjutkan dengan mengemukakan fakta-fakta perbuatan yang didakwakan sesuai dengan unsur-unsur dari pasal yang dilanggar tersebut. Surat dakwaan memang harus cermat dan jelas untuk memudahkan terdakwa mengerti tentang perbuatan apa yang didakwakan kepadanya. Dengan demikian memudahkan baginya untuk mengadakan pembelaan diri terhadap dakwaan tersebut. Dalam menyusun surat dakwaan dikatakan lengkap kalau uraian perbuatan yang didakwakan menjadi bulat. Artinya, hal-hal yang relevan sesuai dengan unsur-unsur pasal yang bersangkutan tidak ada yang tertinggal. Menimbang bahwa dalam literatur hukum acara pidana di Indonesia khususnya melalui buku karya A. Sutomo, Pedoman Dasar Pembuatan Surat Dakwaan, unsur cermat, jelas, dan lengkap yang tercantum dalam syarat material surat dakwaan dijabarkan secara doktriner sebagai berikut. Cermat, kecermatan menuntut ketelitian jaksa penuntut umum dalam mempersiapkan dan menyusun surat dakwaan. Hal ini berarti penuntut umum harus teliti dalam menerapkan ketentuan undang-undang atau pasal-pasal yang tepat bagi terdakwa, serta memastikan tidak ada kekurangan atau kekeliruan baik dalam hal penerapan hukum material maupun formil yang dapat merugikan pembuktian atau dimanfaatkan oleh terdakwa. Jelas surat dakwaan harus disusun secara terang dan tidak membingungkan sehingga mudah dimengerti. Kejelasan ini mencakup perumusan rangkaian fakta atau kejadian konkret mengenai bagaimana tindak pidana itu dilakukan oleh terdakwa, termasuk penyebutan unsur waktu, tempus delicti, dan tempat atau tempus delicti terjadinya perbuatan pidana secara tegas. Lengkap, uraian perbuatan dalam surat dakwaan harus mencakup seluruh unsur delik atau bestandelen dari rumusan pasal tindak pidana yang didakwakan. Tidak boleh ada unsur dari pasal undang-undang yang dilanggar yang terlewatkan atau tidak diuraikan dalam narasi perbuatan material terdakwa, sehingga perbuatan tersebut secara utuh memenuhi kualifikasi dari delik yang dituduhkan. Bahwa apabila syarat-syarat ini tidak terpenuhi sehingga dakwaan menjadi kabur atau samar-samar atau obscure libel, maka surat dakwaan tersebut berpotensi dinyatakan batal demi hukum atau null and void. Menimbang bahwa dakwaan penuntut umum mencantumkan dalam dakwaan ketentuan pasal 433 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan pasal 310 ayat 1 KUHP atau WVS atau KUHP lama yang merupakan tindak pidana yang sama terhadap uraian perbuatan yang sama. Dalam satu surat dakwaan dapat disimpulkan bahwa penuntut umum dalam menyusun dakwaan tidak cermat. Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlawanan tim advokat terdakwa surat dakwaan batal demi hukum, beralasan hukum dikabulkan. Menimbang bahwa oleh karena perlawanan terdakwa melalui tim advokatnya, bahwa surat dakwaan penuntut umum batal demi hukum dikabulkan, oleh karena itu materi perlawanan yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi. Menimbang bahwa oleh karena perlawanan advokat terdakwa diterima, maka pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilanjutkan. Menimbang bahwa oleh karena tidak dapat dilanjutkan, maka berkas perkara atas nama terdakwati Fauzia Tiasuma beserta seluruh barang bukti harus dikembalikan kepada penuntut umum. Menimbang bahwa oleh karena perlawanan tim advokat terdakwa diterima, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada negara. Memperhatikan ketentuan pasal 75 ayat 2 huruf B, ayat 3, dan pasal 206 ayat 1, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Mengadili, menyatakan perlawanan dari tim advokat terdakwa tersebut diterima. Menyatakan surat dakwaan penuntut umum nomor register perkara PDM garing datar 133 garing M.1.14 garing EOH.2 garing 06 garing 2026 tanggal 22 Juni 2026 atas nama terdakwati Fauzia Tiasuma batal demi hukum. Memerintahkan pengembalian berkas perkara ini kepada penuntut umum, membebankan biaya perkara kepada negara. Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur
pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2026 oleh Christina Indarwati SHMH sebagai Hakim Ketua, Rudi Rafli Siregar SHMH, Matilda Christina Katarina SHMH masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2026 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Erni Esa dan kawan-kawan panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur serta dihadiri oleh tim dari penuntut umum dan terdakwa dengan didampingi tim advokat terdakwa. Demikian putusan yang diambil oleh majelis atas perlawanan dari terdakwa melalui tim advokatnya. Kepada penuntut umum bisa menggunakan ketentuan pasal 206 ayat 4 untuk melakukan perlawanan atau akan menggunakan pasal 75 ayat 4 KUHP. Demikian terdakwa ya. Telah selesai pembacaan putusan, dengan demikian sidang selesai dan ditutup. Hadirin dimohon berdiri, majelis hakim bersiap meninggalkan ruang sidang. Tidak, ijazahnya tidak akan pernah kita buat terbukti bahwa itu palsu.